Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah bil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kalian melihat mereka, maka kalian akan kagum melihat penampilan tubuh mereka, dan jika mereka berkata, maka kalian juga akan takjub. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap teriakan yang ditujukan kepada mereka, jadi setiap ada protes, kritik, interupsi, macam-macam, itu pasti ke mereka. Jadi oversensitif. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Surat Al-Munafiqun ayat 4. Mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah para munafiqun. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bertemu dalam Jumat ini, dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan, taufik, hidayah, inayah kepada kita, menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena sakit Covid secara khusus. Mereka-mereka yang divonis sudah positif kasus Covid, kita juga berdoa semoga Allah menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Para dokter dan semua para medis yang berada di garda depan juga kita berdoa semoga mereka diberi kekuatan sabar. Dan kepada pemerintah Republik Indonesia supaya Allah menunjuki mereka agar mereka lebih disiplin dalam menghadapi kasus Covid ini. Karena sangat sulit untuk meminta rakyat bersikap disiplin kalau pemerintahnya pun mencela-mencela. Buat peraturan sendiri, langgar sendiri, ganti sendiri. Yang kreatif malah ganti-ganti istilah. Kemarin Covid pakai istilah ODP, PDP, OTG, sekarang udah ganti lagi. Jadi udah gak pakai itu. Saya baca Twitternya Pak Karni Ilyas malah bilang begini, ini orang di kampung saya malah makin bingung ini. Jadi mau bilang yang kena kasus siapa, bahasanya juga udah diganti dan sebagainya. Semoga Allah menjaga Republik yang kita cintai ini, menjadikan kita semua tetap dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang mulia, berapa jumlah orang Islam di Indonesia sekarang? Itu diperkirakan sekitar 85% lah, lebih kurang. Sudah seharusnya orang Islam yang 85% ini menjadi wajah utama Indonesia. Sudah seharusnya. Yang saya maksud wajah utama di semua lini, di semua urusan hidup mereka. Yang mereka saya maksud itu bangsa Indonesia. Tapi faktanya ada satu gerakan masif sekarang yang mencoba mengeliminir peran utama ini menjadi wajah utama. Polanya ya kita merasakan pembulian terhadap tokoh-tokoh agama, istilah kita juga yang kita kenal dengan istilah kriminalisasi, pelecehan, pemenjaraan, membenturkan satu kekuatan Islam di sini dengan kekuatan Islam di sana. Sebenarnya sedih kita. Misalnya contoh yang membaring pengajian itu bangsa, barisan serbaguna Nahdlatul Ulama, anak mudanya Nahdlatul Ulama. Dalilnya
kemudian radikal macam-macam. Karena memang harus itu, karena kalau sempat misalnya pemuda preman bubarin pengajian, meledak. Itu harus kita pahami. Jadi ini by design. Suka nggak suka, ini mungkin kita jarang melek melihat ini. Kenapa yang sering kali ngeributin ustadz-ustadz kita, yang ngelarang Ustadz Baktiar Nasir ceramah di Jawa Timur, Ustadz Somad diposisikan macam-macam, Agim juga diserang, udah sampai Habib Rizik. Itu tidak kelompok, itu kelompok Islam. Kenapa harus kelompok Islam juga? Jawabannya sederhana. Karena pasti kalau sudah diserang, yang satu akan menahan diri. Karena kalau tidak menahan diri, ini crash. Tapi kalau bukan kelompok Islam yang menyerang, nggak akan menahan diri kita. Tiba-tiba kita lagi ngaji, ini ambil contoh, ada preman di sini, ubah, ini pengajian sesat, pengajian anti NKRI. Selesai itu, anak preman itu kita buat. Karena ruhul jihadnya langsung bangkit. Cuma kalau yang bubarin itu adalah organ-organ Islam, nah ini kan serba salah. Coba perhatikan ini secara masif dilakukan di berbagai daerah di negeri. Saya beberapa khutbah terakhir memang konsentrasi untuk menyampaikan ini. Ini sudah terbaca. Saya tidak mengatakan rezim, ini berulang. Setiap khutbah saya ingatkan, saya tidak mengatakan rezim ini yang mengkondisikan, tidak. Tapi bersamaan dengan tegaknya rezim ini, ada satu kekuatan yang sedang bangkit yang coba untuk kemudian mengeliminir semua peran umat Islam hanya sampai segepok peribadatan ibadah makdo praktis doang. Kalau bisa Islam dihabisi di semua lini. Yang paling pasti politik Islam dikasih merek radikal, militan, fundamentalis, teroris, garis keras. Itu labelnya. Ekonomi Islam kaku, tidak fleksibel. Kehidupan sosial budaya Islam, ini bukan negara Islam, bung, dan macam-macam yang lain. Proses pengebirian peran-peran sosial atau peran aktif umat Islam yang dilakukan ini sebenarnya kenapa? Saya perlu sampaikan kepada kita bahwa dalam skala mundial gerakan atau yang bersifat global dunia ini dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah terjadi itu. Istilahnya siraq bainal haq wal batil, pertentangan antara benar salah. Fir'aun itu ada, tapi Nabi pernah bilang kepada para sahabat, kalau kalian mau tahu Fir'aunnya umat ini, lihat Abu Jahal, itulah Fir'aunnya umat ini. Kalau begitu Nabi sedang menarik garis hukum, apa yang membuat akhirnya Nabi mengatakan Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini, kita harus belajar menggali sejarahnya. Nah inilah yang, coba kalau tidak percaya Bapak, nanti Bapak pulang ke rumah, panggil semua anak Bapak, mau yang SD, TK, SMP, SMA, kuliah, suruh duduk. Tanya sama mereka, siapa yang melindungi Nabi di saat Nabi hampir mati dalam perang Uhud, di atas gunung Uhud itu? Kasih bocoran sedikit, ada dua sahabat yang tidak jauh dari Nabi, karena waktu itu mereka sedang mengawal Nabi. Sebutkan namanya. 99% saya percaya, nggak tahu mereka. Jangan marah. Kalau anak Bapak sudah kuliah, kalau ada buku agamanya masih tersimpan, coba ambil buku agama kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Tidak ada satupun pelajaran sirah nabawiyah di situ. Nggak ada. Pelajaran apa? Coba perhatikan pelajaran agama Islam yang diajarkan itu. Enggak ada. Maka saya terperangah ketika saya bertanya anak saya yang sudah kuliah. Anak saya kuliah dulu TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, full day. Kemudian SMA-nya Islam di Madrasah Aliyah.
Saya masukkan ke UIN, saya tanya apa yang menyebabkan mandi wajib, tidak tahu dia. Saya bilang, Masya Allah, syukur ada COVID. Nah, kalau sempat tak ada COVID, Buya nggak tahu, rupanya kau tidak tahu apa yang menyebabkan mandi wajib itu. Jadi bukan syukur artinya COVID ini bahwa senang, tidak. Tapi karena COVID saya punya waktu banyak, sehingga saya buat pengajian di rumah untuk anak-anak. Dasar-dasar bagaimana mereka sholat, sejarah saya buka sama mereka. Demi Allah saya geleng kepala, prihatin. Kalau nggak boleh saya nangis di depan mereka, saya nangis. Buyanya dikenal orang ceramah kesana kemari. Rupanya anaknya yang saya mengira sudah selesai masalah kan. Sekolah agama terus, nggak pernah nggak sekolah agama. Semua anak saya sekolah agama. Tapi pengetahuannya lemah. Udah berapa bulan anak kita nggak sekolah sekarang? Saya kira lebih kurang 4 sampai 5 bulan. Bapak yang paling tahu. Ngapain mereka di rumah? Berapa kali dia sudah khatam Quran? Bagaimana salat wajibnya? Tepat waktu? Anak muda kita pernah tahajud? Ya Allah. Tahu Bapak kenapa? Ini yang saya bilang tadi. Mereka hatta lau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sampai kita masuk ke lubang biawak pun mereka masuk, kita pun akan ikut. Saya kemarin di satu masjid, begitu nyampe saya belum turun dari mobil, saya didampingin istri saya, lewatlah seorang perempuan mau sholat. Saya mau ngisi pengajian lepas zuhur. Dia berjilbab. Kalau bahasanya itu jilbab, sebenarnya itu bukan jilbab, kerudung lebih tepat, yang dilingkup di kepalanya. Bajunya ketat, celananya ketat. Kalau istilah saya seperti lemang dibungkus daun. Saya bilang sama istri saya, kalau abang turun marah sama dia itu, dia pun bingung kenapa saya marah. Dan jemaah pun tidak akan marah, karena jemaah tahu dia dari luar masuk ke dalam, dia mau sholat. Tapi kalau saya marah, kau datang kemari, tutup aurat yang betul, misalnya saya bilang, dia pasti heran, Bapak ini sakit atau bagaimana ya? Saya kan udah tutup aurat. Paham maksud saya? Sebenarnya dia tidak sedang menutup aurat, bahkan dia berpakaian dengan sangat tidak pantas, dan dia masuk masjid dalam kondisi seperti itu. Tapi di otaknya nggak ada lagi pengetahuan tentang bagaimana menutup aurat yang seharusnya. Dan kita juga tidak tahu lagi bagaimana, dan sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita tegur karena itu salah, apa yang harus kita luruskan, apa yang harus kita ingatkan, kita pun tak tahu. Ini tingkat keberhasilan mereka. Mereka di sini kelompok yang ingin melemahkan Islam itu. Jadi bukan isu Indonesia, ini bukan isu lokal, ini isu dunia. Tapi kalau di Indonesia saya percaya memang ada kekuatan komunisme yang sedang simultan bergerak untuk kemudian mencoba mengkup negara ini dengan cara yang berbeda. Mereka bukan ganti ideologi, enggak. Walaupun RUU yang sekarang diganti atas sidang paripurna kemarin, yang kita umat Islam tetap tidak sepakat itu diganti, harus dicabut itu kita curigai sebagai RUU yang kesusupan pemikiran-pemikiran yang tidak bersesuaian dengan Pancasila itu sendiri. Kenapa mereka sudah berani? Jawabannya sederhana. Kalau Bapak bergerak, siapa yang bisa mengikat emosi kita sekarang? Tokoh-tokoh hebat sudah pada, ada yang tak bisa pulang ke Indonesia, ada yang di penjara sampai sekarang tak keluar, ada yang memang masih di tapi kemudian ada yang sudah sakit-sakitan, ada yang sudah tidak berani bicara vokal, macam-macam sudah. Gerakan Islam pun mereka tahu, kalau sini yang bergerak, benturkan sama sini. Kalau sini yang bergerak, hantamkan sama sini. Kalau sana, mereka sudah meletakkan kita seperti papan catur yang mereka tahu langkah apa semua yang kita lakukan adalah langkah mati. Karena mereka tahu siapa kita. Ini sama yang hadir sholat Jumat ini. Ada berapa persen kita yang peduli dengan persoalan Islam? Saya terus terang, saya bisa makan aja udah syukur lah Pak. Ngapainlah saya mikir-mikir itu. Ini yang paling banyak. Karena Nabi mengatakan dayati 'alan nas zamanun himmatuhum butunuhum, akan sampai satu zaman di antara kalian yang menjadi cita-cita, menjadi tujuan, menjadi obsesi, menjadi ambisi dalam hidup itu perut mereka.
Yang penting bagaimana bisa senang. Kalau sudah yang penting bagaimana? Coba itu kan fenomena gunung es itu. Pelacur yang kemarin ketangkap itu yang artis. Saya nggak tahu artis ngerangkap pelacur atau pelacur ngerangkap artis itu. Yang dari Jakarta ke Medan dibayar 20 juta, kemudian melacur, ketemu, ketangkap, digerebek, hampir telanjang. Tapi belakangan kasusnya dia tidak dituduhkan dengan kasus prostitusi online. Bahkan bukan tidak mungkin dia dianggap sebagai korban itu. Tapi anak gadis secantik itu tega untuk melacurkan diri, dan menurut dia sudah setahun dia lakukan itu. Usianya masih 23 tahun. Coba perhatikan seperti apa pemahaman, pengetahuan dan keyakinannya terhadap agama. Pasti sudah tidak ada. Sudah nggak peduli sama dia, yang penting duit. Untuk dapat duit nggak bicara halal haram. Kenapa? Duit penting. Sehingga untuk dapat duit, halal haram itu kan wilayah agama itu. Jual diri juga nggak masalah, merendahkan harga diri juga tidak masalah. Kalau sudah duit jadi Tuhan, jadi syahwat utama dalam diri dia. Nabi pun sudah mengingatkan, walakinnakum ghusaka ghusais sail. Kalian nanti seperti buih di lautan. Apa sebab penyakitnya? Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta kali sama dunia, takut mati, takut kehilangan kenikmatan. Waduh, bapak taat kali sini, mohon maaf saya kepada bapak-bapak yang sudah tua-tua, bukan dalam rangka menyindir, enggak, demi Allah tidak ada. Bapak rajin kali ke masjid, tapi waktu dulu kerja enggak sempat-sempatnya bapak. Iya memang, waktu itu cuman lah. Kalau gitu, pekerjaan kemarin lah yang memfitnah kita, yang membuat akhirnya bapak tidak bisa menunjukkan kelas keberislaman dengan benar. Padahal tidak sedikit orang, mereka sudah jadi pejabatnya di situ, pimpinannya di situ, orang hebatnya di situ. Saya pernah ditanya oleh satu pejabat bergengsi, ini mau Natalan Ustaz, anggota saya ada yang tidak muslim. Cuma saya, kenapa bapak bingung? Bapak pakai power, bapak punya power untuk buat itu. Bapak apa istilahnya ya? Sungkan, segan sama bapak terang-terangan. Kalau yang namanya musuh Islam itu tetap musuh Islam. Kita ambil pelajaran dari Turki. Hagia Sophia 82 tahun dirubah Kemal Atatürk menjadi museum. Kemarin akhirnya diresmikan menjadi masjid kembali. Pada tahu gitu. Ngamuk Yunani, ngamuk Uni Eropa, marah Amerika. Apa kata Erdogan? Ini dia. Turki masalah kami ya. Itu urusan kami. Itu negara kami. Yang punya negara kami, yang punya aset kami. Kenapa kalian yang paling satan? Itu penggunaan power namanya. Kalau kita malah mau menghubungkan antara Istiqlal dengan katedral pakai jembatan bawah tanah dengan dalih jembatan toleransi. Lihat itu Turki, rumah-rumah awak sendiri, kan itu dia, kan ceritanya begitu. Saya punya rumah, dalam rumah ada sekian kamar, terus kamar di rumah saya dari ruang tamu mau saya rubah jadi pustaka, ngamuk tetangga saya. Apa urusan sama kalian? Rumah saya, ngerubahnya pakai duit saya, dan di dalam rumah saya, nggak ganggu ke rumah kalian. Artinya sederhana. Sampai terakhir dibongkar. Oke lah, kalau Hagia Sophia kalian anggap karena pernah jadi gereja, jadi tahu dulu sebelumnya dia gereja apa. Dirampas oleh satu kekuatan lain, dijadikan gereja yang lain. Al-Fatih itu setelah membebaskan Konstantinopel, itu jam 7 pagi dia masuk Konstantinopel, menang. Itu artinya kan kota itu sudah menjadi milik dia karena dia pemenang. Kemana dia pergi? Hagia Sophia. Ngapain dia di situ? Orang Kristen itu kan pada kumpul di situ. Mereka takut. Itu kalau yang sudah lihat filmnya, ilustrasinya cukup bagus itu. Begitu dia masuk, dia lihat semua, dia bilang apa? Saudara-saudara, Anda aman, jangan takut.
Bagi Anda yang mau keluar dari Bizantium, dari Konstantinopel, silahkan keluar. Bawa harta kalian, nggak ada masalah. Bagi Anda yang mau bertahan di sini dan menjadi Muslim, kalian saudara kami. Bagi Anda yang mau di sini tidak menjadi Muslim, jangan takut. Agama kalian tidak kami ganggu. Dia datangin ke Uskupan Hagia Sophia. Hitung berapa duit saya mau beli di Hagia Sophia. Sebenarnya nggak perlu beli, sudah bisa diambil. Orang dia pemenang. Beli itu ada dokumennya. Begitu dia beli, dia kasih kepada pemuka atau tokoh agama, rubah nih jadi masjid. Bapak kalau datang ke sana, coba lihat ini apa masjid kita ini. Itu ditutup. Saya alhamdulillah rezekinya sudah sampai di sana. Ya, itu ada patung Bunda Maria ditutup dengan kalimat-kalimat, ada Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain. Nah, itu kalimat itu keliling di ruang utama katedral Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi masjid. Nggak dihancurin itu. Erdogan juga bilang, selain menjadi masjid, fungsi Hagia Sophia masih bisa kalian nikmatin. Kalian mau datang, nggak ada masalah. Sama seperti Blue Mosque, Masjid Biru. Tapi kenapa mereka ribut? Jawabannya satu, karena memang mereka mau ribut aja. Mereka nggak terima kita. Kalau ada orang pakai jilbab bagus, lurus, kita bilang fanatik. Nah sekarang baik, kalau ada perempuan hampir telanjang, kalimatnya apa? Seksi, aneh kan? Ini yang kita harus hati-hati. Perlahan mereka hilangkan militansi dalam diri kita, untuk akhirnya kita tega siap menjual diri kita secara perlahan. Kehilangan identitas, kehilangan segalanya. Izzah, kenapa? Hubbud dunia, cinta sama dunia. Karahiyatul maut, takut mati. Sukanya dengan senang-senang. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi wallaw ru'usahum Wara'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka pun membuang muka, dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jadi apa yang harus kita buat? Pertama, kita harus pelajari. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh seorang alim di zamannya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dengan orang Islam sendiri. Siapa yang menutupinya? Ahlu maksiat. Siapa yang menutupinya? Kalangan munafiqun. Siapa yang menutupinya? Ahlu bid'ah. Orang yang memang suka memprovokasi kita dengan membuat perilaku-perilaku aneh, supaya kita lebih sibuk dengan apa istilahnya ya, kerjaan-kerjaan kecil. Kemarin ada orang dengan gaya bahasa tutur kata suku tertentu mengatakan rukun Islam itu rukun dongeng. Nah, ini ahlu munafik. Orang-orang begitu. Itu kalau ketangkap ditepuk pun nanti dia bilang, saya pun nggak tahu Pak. Saya mohon maaf Pak, saya nggak ngerti banyak Pak. Dari Sulawesi ada juga orang perempuan mencaci maki, mengejek Nabi, mempelesetkan kata Nabi dengan babi, kemudian melecehkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu ditangkap, apa kata kami nggak tahu Pak, siapa itu Aisyah, kami nggak tahu. Saya waktu itu dengan emosional mengatakan itu cocok diambil kursi dikeprokkan ke kepalanya. Tapi itulah orang munafik. Ada orang munafik yang kemudian juga menuduh anak-anak yang megang bendera kalimat tauhid la ilaha illallah bisa jadi teroris ya anak adikku sayang, anakku sayang. Diadukan ke polisi, yang diproses malah data dia bocor.
Hati-hati dengan ini. Jadi ditempel nih, ibarat lampu cahaya ini nggak bisa nerangi karena ditutupin. Siapa yang menutupinya? Pertama orang munafik dengan tuduhan sehingga kita heboh. Kedua orang ahlu maksiat. Alah, kalian nggak usah cerita Islam. Tuh lihat anak ustaz sana kurang ajar juga. Tuh lihat yang di sini itu kurang ajar. Mahjubil muslimin. Itu yang kita harus hati-hati. Makanya untuk bisa tidak terjebak di situ, ini yang paling penting. Bapak nggak usah menuduh diri Bapak nggak maaf, saya orang bodoh Ustaz, saya nggak ngerti apa-apa. Enggak, Bilal itu juga bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dia menerima Islam. Pertama sekali yang harus kita lakukan, terima dulu Islam. Setelah terima, cari kenikmatan berislam dengan mempelajarinya, mengeksplorasi hikmahnya. Ini yang paling penting. Umur kita nggak lama lagi Pak. Belum tentu kita hidup Jumat depan. Siapa bilang kita masih akan cukup kuat? Tidak, maka gunakan waktu yang tersisa untuk hadirlah di garda utama. Orang-orang yang membela agama Allah, yang menjaga agama Allah, yang menghidupkan agama Allah. Harus itu yang kita buat. Wa'lam anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفه والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر